kabarnya hari ini? Hari Rabu, tanggal berapa ini ya? Hari tanggal 22 September. Yang pasti kembali lagi iTalk bersama para Insertizen ya. Ada kita berdua, saya datang. Saya Chandra Tamrin yang bakal nemenin kamu sampai 1 jam ke depan tentunya ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang juga mau kita kulik. Tapi gimana nih hari Rabu kamu Insertizen? Kalau Cici Lena, bagaimana hari Rabunya? Hari Rabu aku begitu menyenangkan ya, tetap dengan pekerjaan-pekerjaan dan makanya kenapa dari tadi aku bergerak-bergerak. Ayo Insertizen yang sekarang ini sedang menyaksikan, kalau yang seharian sudah beraktivitas, yuk merenggangkan otot-otot itu ya dengan seperti ini ya, gerakan-gerakan. Aku ngikutin deh, Iya, gerakan-gerakan santai gitu ya, bisa meregangkan dan juga bisa melepaskan penat. Betul, apalagi hari ini tuh udah hari-hari tutup buku ya. Untuk Insertizen banyak yang kayaknya harus lembur dan lain-lain. Nah, ini makanya tadi tips dari Cici Lena. Betul. Kita renggangkan untuk menjalani hari yang mungkin bisa jadi panjang buat kamu. Betul. Ya? Nah, kalau misalnya seharian sudah diam berkutat dengan pekerjaan aja, yuk humming. Mama. Tapi jangan terlalu kencang ya. Takutnya teman-teman di sebelah bingung, lagi apa dia? Iya, benar. Tapi kita juga selain akhirnya menanyakan kabar kamu Insertizen, kita juga pengen menanyakan kabar yang kali ini itu lagi banyak juga dibicarakan sama netizen. Mungkin Insertizen juga udah sempat kepo-kepoin dari Instagramnya bintang tamu kita yang satu kali ini. Bener-bener match banget sama kita, warnanya biru-biru ya. Wow. Ini langsung aja deh kita sambut. Ada Kak Dewi Bicu. Hai. Apa kabar Kak? Baik. Kamu dari mana nih sebelum sampai akhirnya ke studionya Insert Live? Oh, tadi aku habis acara di Sentul. Oh, habis dari Sentul? Iya. Langsung ke sini? Iya. Wow, nyetir sendiri atau sama tim atau ada? Enggak, tadi abang supir sih. Oke. Jadi kegiatannya padat ya, kalau sehari-hari juga seperti itu ya? Lumayan. Oke, mungkin bisa diceritakan biasanya kegiatan dari bangun tidur ngapain aja? Biasa kadang pagi suka sepedaan. Oke. Terus ke kantor. Kadang siang suka makan sama teman-teman, malam suka nongkrong lagi. Nongkrong. Wow. Sibuk ya, padat ya. Padat, merayap ya. Tapi kesibukan sehari-hari sebenarnya apa aja sih Kak? Kebetulan aku bisnisnya properti. Oke. Ada buka kantor agency, LG Hooker Icon di BSD. Ya. Terus ya kebetulan aku ada sport car club yang khusus cewek-cewek. Terus juga buban arisan juga. Oh, oke. Iya. Wah, jadi banyak banget ya kegiatannya, karena memang yang aku dengar juga katanya kulineran juga. Iya, suka hobi makan. Iya, bisnisnya juga katanya banyak banget. Tapi kalau kita boleh berkenalan ya, ini karena udah mulai diperbincangkan. Betul. Siapa sih sosok seorang Dewi Bicu ini? Boleh diceritakan Iya, nggak? mungkin diceritakan karena latar belakangnya juga sebenarnya sekolah hukum ya? Iya ya, aku sekolah hukum. Dan aku ambil S2 di Pelita Harapan. Jadi kamu juga menjalani mungkin sebagai pengacara kah atau yang berkaitan Enggak dengan sih, hukum? karena S1-nya bukan. S1-nya kan ekonomi. Oke. Kebetulan kan aku bisnisnya di properti ya. Properti memang banyak bersinggungan juga dengan hukum. Jadinya aku ada ambil lagi hukum. Oke, nah tadi aku mendengar kalau Kak Dewi ini juga disibukkan dengan komunitas mobil sport yang cewek-cewek. Iya, gitu. betul. Dan aku juga sempat kepoin nih Kak, Iya. ya tadi kamu kayaknya juga kolektor dari mobil-mobil mewah. Enggak sih, enggak kolektor, ada 2 aja. Ada 2 aja. Ada 2 aja. Tapi akhirnya mungkin ya kelihatan karena emang lagi sama teman-teman, jadi Iya, kelihatannya betul. banyak. Nah, Iya. kamu akhirnya suka sama mobil-mobil mewah ini sejak tahun berapa sih? Udah berapa lama ya? Udah punya sih sekitar 5-6 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya cuman punya aja gitu, Oke. kadang-kadang doang. Belum bawa. ada komunitas gitu Ya, maksudnya ya? belakangan ini baru bikin komunitasnya baru setahun lebih sih. Gara-gara teman arisan, banyak teman arisan terus banyak yang punya mobil sport. Aku pikir ya udah kita bikin aja nih. Tapi yang cewek-cewek semua, kebanyakan kan yang punya klubnya cowok-cowok. Betul. Kadang kita kalau mau ikut, aduh kebanyakan cowoknya gitu, suka beda kan gitu. Iya, Akhirnya aku pikir ya udah ini bikin yang khusus cewek-cewek aja. Jadinya ini isinya wajib cewek. Wajib cewek ya, cewek. pecinta mobil sport. Nah, awalnya menyukai mobil sport itu kenapa? Ya suka aja sih dari dulu. Jadi ada ikut beberapa klub juga, tapi yang cowok-cowok yang rame.
besar. Oke. Jadi memang suka ya, karena kan kalau perempuan biasanya sukanya tuh ngumpulin berlian, Betul, tas-tas gitu. Tapi masih suka nggak sih? Suka juga. Oh, suka juga ya. Ya namanya juga perempuan ya. Skala prioritas mana yang lebih diduluin nih? Kalau misalnya tiba-tiba ya dapat rezeki lebih banyak lagi, mau kumpulin atau nambah mobil lagi atau barang-barang mewah lainnya? Mungkin mobil lagi. Mobil lagi. Mobil lagi. Tapi aku penasaran, seorang Kak Dewi Bicu ini memilih untuk hobi dengan mobil mewah, kemudian juga ikutan komunitas. Ini tujuannya adalah investasi kah atau bisnis lagi kah atau bagaimana? Atau memang networking aja? Ya untuk networking sih. Oh, Kalau oke. untuk harga kan pasti kalau mobil tahu ya pasti jatuh sih. Nggak bisa untuk diinvestasiin. Oh, Kalau oke. ya Berarti bisa menjadi salah satu bentuk investasi juga, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, hura-hura, seru-seru dengan mobil mewah, tapi juga dijadikan untuk investasi jangka panjang. Ya. kalau mobil nggak bisa justru. Oh, nggak bisa? Iya kan harganya jatuh. Harganya turun Harganya ya, jatuh. sebenarnya harganya turun ya, Oke, dibilang oke, investasi oke. juga karena ada penyusutan. Tapi Betul. awalnya gini ya, untuk mobil sport itu kan mahal banget ya dan dibutuhkan budget yang sangat tinggi. Nah untuk Kak Dewi sendiri, untuk mencapai, menuju memiliki mobil itu kan pasti ada prosesnya nih. Mungkin bisa diceritakan nggak sama Incertizen sehingga ini menjadi satu apa ya, mimpi kita juga kalau pengen punya kerja kerasnya kayak apa, nabungnya bagaimana, apakah benar sampai kita nabung kita bakal bisa tuh kebeli. Aku memang awalnya bisnisnya properti. Oke. Jadi memang udah 15 tahun lebih ya. Jadi memang zaman dulu yang kayak 5 tahun lalu tuh properti naiknya gila-gilaan. Apalagi di BSD. Dulu kalau mau beli aja sampai antri, sampai pakai undian. Iya, Sekarang iya, sih iya, juga masih begitu sih. Waiting Tapi list belum udah nggak terlalu kayak dulu. Kalau dulu memang kita dapat unit aja tuh udah pasti dapat uang kalau Oke. dapat unitnya. Tapi mau dapat unitnya susah. Sampai pakai joki, sampai antri-antri gitu. Oh, Awalnya oke. dulu kita iseng-iseng beli 1 unit patungan berempat, berlima gitu. Oh, oke. Dari jual beli sih. Oke, Jual ini- beli properti. Berarti kesibukan awal Kak Dewi ini memang awalnya memang langsung merintis di karir properti kah atau sebelumnya juga pernah mencoba bisnis yang lain? Enggak sih, soalnya kebetulan papa saya juga properti, jadi dia memang ngajarin saya untuk properti. Oke, meneruskan atau hanya berbagi ilmu aja? Enggak sih, menurut papa saya memang beda, dia developer, ada bangun perumahan, tapi yang zaman dulu punya. Zaman Waktu dulu. saya udah gede udah habis lahannya. Akhirnya memulai yang baru ya Kak Iya. Dewi. Ini bersama teman-teman tadi kalau patungan dapat Oh unit beli pertama. unitnya iya dulu. Jadi awalnya memang agent properti ya masuknya Betul. ya. Terus akhirnya dari agent properti terus juga berinvestasi secara mandiri. Betul. Jual beli. Jual beli itu Iya. dikembangkanlah sekalian gitu Iya. ya sambil menyelam, banyak oke. pelanggan, semuanya bisa dihadirkan. Benar. Iya. Tapi tadi aku juga dengar katanya daerahnya awal di sekitar BSD, Tangerang Betul, sampai Selatan. sekarang masih di BSD. Wah, ini dekat sama kawasan aku. Siapa tahu aku Iya. bisa kontak-kontak Ya, ya. BSD kan lagi berkembang banget kan Banget. pembangunannya. Apalagi ada rumah milenial. Wah, Wah, jadi banyak. betul. Jadi Ada tahu juga ya. jadi banyak Segera promo nih di dapatkan, sini. Besok harga naik. Wah, siapa Oke, tahu ya. Berarti sebenarnya memiliki impian atau juga cita-cita memiliki mobil sport ini setelah investasi di dunia properti ini melonjak. Iya. Jadi beberapa tahun ini memiliki keuntungan yang besar, akhirnya boleh dong ya dibelikan Iya. sesuatu yang memang Kak Dewi suka. Iya. Gitu. Jadi awalnya itu langsung beli satu apa langsung beli dua? Beli satu. Oh, beli Satu dulu. satu. Iya. Terus habis itu ada lagi rezekinya baru nambah 2. Iya. Tapi aku penasaran nih sama geng cewek mobil sport ini. Itu ketika akhirnya bareng mungkin touring riding, riding bukan ya bahasanya, atau lagi ngumpul bareng-bareng tuh apakah sama kayak cowok-cowok bahas mesin, produk baru, atau malah ya tetap arisan yang khas cewek-cewek, Iya, tea tetap time? yang cewek-cewek sih. Oh, tetap ya, karena Tapi sebenarnya ya ada juga, memahami. tapi sedikit nggak sih yang sampai mendalam gitu. Oh, Paling cuma bilang, oke. iya nih apa lebih yang ke bahasa lebih santai sih, nggak yang sampai mesti ganti apa gitu. Oke. Oh, tapi secara teknisnya juga mengerti nggak? Kalau misalnya ada ngehit atau apa gitu, harus bagaimana? Ya kebanyakan kalau mobil udah sport gitu mereka ada notifikasi sih kalau misalnya
barnya apa dia keluar, kalau Karena kurang digital apa ya dia keluar, semuanya ya. betul, iya. Oke, jadi kalau kayak gitu tinggal angkat telepon ya. Pak, tolong ya Pak, itu mobil saya rusak, bener nggak? Iya, ininya nyala nih, nggak tahu nih apa nih nyala. Ini gitu nih ya. pokoknya ada yang nyala deh, ada yang bunyi-bunyi, Iya. tolong deh dicek gitu. Tapi ya kegiatannya kalau udah cewek-cewek ya balik lagi kegiatan cewek-cewek, Betul. arisan lagi kayak Iya. gitu. Arisannya arisan mobil nggak, Kak? Enggak sih, Oh, tapi belum sampai kita sana. kumpul-kumpul biasa makan atau jalan kemana. Tapi kebetulan aku banyak dapat undangan sih. Aku udah diundang 3-4 kali di acara-acara untuk geng mobilnya ini. Oh. Terakhir aku ada bareng juga lagi bikin iklan untuk PIK 2. Nanti Ah. Oktober tayang. Oh, oke. Jadi sekalian. Nah, sekarang Jadi ini mungkin syuting bisa sedikit. cewek-cewek di jembatan PIK 2 untuk produk Tokyo Riverside. Oh, oke. Ini kita mau ngomongin juga tentang kedekatan dengan Bang Hotman Paris. Nah, mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa sih? Ya, jadi kita ada kayak grup namanya CEO. Jadi isinya tuh CEO semuanya. Nah, setelah itu aku sih memang udah ikut situ udah lama, nggak berapa lama Bang Hotman diundang. Oke. Akhirnya Bang Hotman ada masuk di dalam grup. Lalu waktu itu pas itu kita lagi pandemi yang hampir 2 tahun yang lalu tuh. Oke, di awal ya. Iya, nah kebetulan karena nggak ada acara, kita orang akhirnya bikin jalan pagi. Oke. Setiap Sabtu pagi dulu kita ke Ancol. Oke. Nah pas suka di Ancol, nah kita suka bikin TikTok gitu. Tiap kali ketemu pasti rencananya bikin TikTok. Nah itu banyak yang nonton sih kalau bikin bareng Bang Hotman. Nah terus terakhiran PPKM, Ancolnya ditutup. Akhirnya kita pindah ke Jet Ski Cafe. Oke. Iya. Oke, yang ada di Pantai Mutiara ya. Iya, seperti itu betul. ya. Oke, jadi dari awalnya memang pertemuan itu dan akhirnya ada di grup mulai dekat. Iya. Jadi chatting setiap hari gitu, ada nggak? Enggak sih, enggak setiap hari. belum. Iya. Paling kita kalau minggu, iya hari ini ngumpul gak nih gitu. Oh, jadi Kadang kan, seminggu sekali oh, ya? hujan nggak jadi gitu. Oh ya hari ini ngumpul gitu. Oke, berarti hubungannya sejauh ini hanya kedekatan teman atau ya sekedar grup networking atau gimana tuh? Cuma sekedar grup networking sih, Oh, teman. Tapi ya kita oke, orang suka oke. pada ngobrol-ngobrol lah kalau kumpul-kumpul bercanda-bercanda, Oke. bikin TikTok. Oke, nah Kak Dewi ini kan sebenarnya sudah bersuami juga ya. Iya. Nah, respon suami gimana? Ada cemburu-cemburunya nggak dengan Bang Hotman? Ya kadang tahu sih abang cuman kadang bercandaan doang sih gitu loh, jadinya ngerti gitu. Nah, tapi kan kadang yang mungkin kalau keluarga, teman dekat ngerti ya seberapa Iya. dekatnya, apalagi ya tau lah ini cuma teman segala macam. Tapi kan netizen nih di sosial media kadang ada nggak sih komen yang kadang suka bahas, Kak Dewi ini kayaknya pansos ya sama Bang Hotman gitu. Ada nggak pernah dapet kayak gitu? Ada aja sih, ya. Apa pernah ngomong juga sama bang nih ada ini, kadang abang juga bilang, nih ada nanyain kamu nih gini. Cuman ya udah berlalu aja lah. Oke. Menanggapinya gimana tuh? Hmm, Kalau ada yang komen, pansos nih Kak Dewi Iya, nih gitu. nggak Kamu ditanggapin. Nggak ditanggapin, Nggak biarin berlalu aja ya. Iya. Oke. Oke, tapi merasa nggak pansos dengan Bang Hotman gitu? enggak sih, kita orang soalnya pertemanan semua sih ya. Kadang juga abang juga bisa minta tolong kan, abang juga banyak properti, dia juga titipin juga ke aku. Oh, oke. Aku juga sering kontekan juga sama anaknya. Oh, oke. Ini ada unit di sini, villa di sini gitu. Terus kita juga kadang suka, aku ada bisnis kuliner atau apa, bang nih bawain abang, ntar abang suka bantuin postingin kita gitu. Oke. Jadi karena itu nggak ditanggapin. Maksudnya Iya. gini, walaupun mungkin di luar ramai diperbincangkan, tapi kayaknya Kak Dewi tahu apa yang dilakukan gitu ya. Jadi nggak perlu kayaknya membuat suatu klarifikasi. Seperti itu ya? Iya, karena memang pure berteman sih, nggak cuma aku sih, memang di grup juga rame, abang juga deket sama yang lain. Terus oke. kayak kemarin teman aku baru buka restoran, abang juga bantuin posting. Oke. Tuh, terus nanti ya saling support lah sebagai teman juga di dalam grup ya. Nah, ini nih yang benar-benar aku pelajarin dari Kak Dewi, memanfaatkan semaksimal mungkin ya networking ketika akhirnya dapat kenalan baru, network baru ya untuk sama-sama membantu, apalagi untuk bidang bisnis terutama itu sangat membantu banyak kan sekali juga ya. orang-orang pasti punya properti ya, jadi titipin, ini mau disewain nih, tolong jualin dong punya aku atau apa gitu. Banyak juga teman-teman jadi yang titipin ke aku. Oke, tapi pengen tahu juga di grup itu ada gak sosok-sosok public figure yang juga dikenal lainnya? Ada siapa aja? Ada sih, ada banyak. Oke. Ada Pak Geis yang CEO Ancol. Terus kebetulan pembinanya sendiri Pak Muldoko. Oh, Iya, oke. terus ada juga CEO MAP.
Oke. Rame sih memang grupnya. Oh, benar-benar memang ini network yang maksimal Iya, banget ya untuk isinya memang CEO semua se-Indonesia. keren. Wah, ini sebuah Ada komunitas. Bu Dewi Motik juga pembinanya. Oke, ini memang benar-benar satu komunitas yang don't play-play gitu ya. Iya, iya, tidak Memang, main-main. bisa menjangkau banyak hal dan juga bisa saling bertukar informasi dan juga bisa bekerja sama gitu. Wah, kece Oke. sih. Tapi kalau sama yang lain juga bikin konten-konten TikTokan juga nggak? Ya, ada Bu Rina satu, ownernya Mall Belatera, itu juga best friendnya Bang Hotman. Nah itu dia juga paling semangat Oh, bikin oke. TikTok Bu Rina. Oke, tapi mungkin karena netizen akhirnya ngelihatnya juga Bang Hotman juga yang paling keren ya di Iya, sosial iya, media, iya. akhirnya ya nyangkut-nyangkutinnya Kak Dewi sama Bang Hotman ini, begitu. Iya, tapi benar nggak sih kalau sosok seorang Bang Hotman itu memang sering kali dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dan wanita-wanita muda. Benar. Oh, Banyak benar ya? banget, iya. Itu iya, gimana iya. sih, Kak Dewi? Ya Bisa abang juga diceritakan? suka lihat, nih gitu, ada yang cari akun gitu. Kadang abang kalau lagi kumpul sama kita suruh datang juga. Jadi kadang ada yang bukan anggota CEO tapi temennya abang disuruh datang. Ya udah kita tiktokan barengan semuanya sama cewek-cewek itu juga. Sekalian bikin konten ya. Iya, Tapi kadang suka di Kopi Joni Seru-seru. juga. Iya, iya. Oh hari ini kata abang kita di Kopi Joni aja, ya udah kita ke Kopi Joni. Oke, berapa lama sih sebenarnya kenal sama Bang Hotman ini? Sejak yang corona Awal itu tahun ya. itu berarti hampir 2 tahun ini sudah mengenal sosok Bang Hotman. Iya. Nah, kalau menurut Kak Dewi, Bang Hotman itu sosoknya seperti apa sih? Dia orangnya baik ya, dia banyak banget bantuin orang. Kayak oke. kita lagi di Kopi Joni, banyak banget yang datang untuk minta tolong ya, sampai banyak yang sampai nangis-nangis gitu. Dan Bang Hotman bantu tanpa ada minta apa-apa sih. Tanpa pamrih gitu ya. Betul. Oke, sosok itu yang membuat Kak Dewi berpikir memang Bang Hotman ini orang yang baik. Iya. Dan selain itu mungkin ada yang lain? Ya kadang suka ini tapi aku anggapnya bercandaan sih. Dan dia juga hobi bercanda gitu Oke. loh. Jadi kita orang anggapnya pada bercanda-bercanda semua. Oh, Seperti oke. apa? Suka apa sih? Ya kadang ini suka tuh apa tuh? goda-godain gitu. Oh. Tapi udahnya ketawa-ketawa semuanya sih. Oke, nah tapi kalau apa yang ditunjukkan sama Bang Hotman di sosial media atau di TV mungkin dan juga perilakunya sehari-hari itu hampir sama? Apa Hampir memang sama begitu sih, adanya? emang begitu adanya orangnya. Oh, Memang Nggak yang menurut- jaim atau apa ketemu kita juga nggak jaim Oh sih. nggak jaim, memang seseru itu aja orangnya apa adanya ya. Iya. seru banget ya, bisa satu grup, bisa satu komunitas juga, ngumpul-ngumpul, bahkan sampai akhirnya bikin konten barengan juga. Tapi aku pengen mengulik lagi, aku jadi kayak pengen belajar bisnis sama Kak Dewi ya. Coba kita tanyakan. Ini tadi Kak juga Dewi- untuk Incertizen ya yang mau belajar bisnis. Boleh didengarkan perbincangan ini. Silakan Chandra. Kak Dewi awalnya kan dengan bisnis properti, kemudian merambah ada kuliner juga. Terus tadi ada apa lagi Kak? Yang Arisan sih. arisan. Nah, itu kan juga jadi bisnis juga, bagaimana manage dan lain-lain. Aku pengen tahu dulu bagaimana memanage waktunya dengan kesibukan yang tadi padat banget kalau disebutin sama Kak Dewi. Tipsnya deh untuk memanage waktu biar semuanya berjalan. Betul. Kebanyakan beberapa udah autopilot sih, kayak misalnya properti udah ada admin aku, udah ada yang handle segala macem. Jadi kalau yang penting-penting aja aku baru take care juga gitu. oke. Jadi kalau arisan atau apa kan yang lain kan kayak sebulan sekali gitu. Jadi nanti tinggal diatur aja waktunya. Oh, oke. Rata-rata yang lain udah aku delegasi juga ke siapa. Jadi udah ada PIC masing-masing. Jadi aku tinggal kontrol aja ini kesini ya, ini nih gitu. Oke. Oke, Jadi mungkin kita juga pengen tahu sih untuk membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Karena kan Betul. ini kan dua-duanya prioritas ya. Ya. Itu seperti apa? Kalau keluarga kebanyakan lebih di weekend ya. Oh. Kalau Sabtu Minggu biasanya aku sempetin pergi makan gitu. Oke. Atau Jadi kalau nonton Sabtu atau ditelepon apa. untuk urusan kerjaan, no, saya waktunya keluarga atau memang sebenarnya tergantung penting atau tidaknya prioritas itu sendiri. Kadang kalau untuk properti kebanyakan Sabtu Minggu juga suka kerja karena kebanyakan klien kita Iya. Sabtu Minggu baru free Iya, gitu. iya. Tapi ya kadang kan bisa malam hari atau apa. Pokoknya kalau weekend ada disiapin untuk family time lah. Pokoknya disisip-sisipin Iya. gimana pun caranya Kadang harus juga sama kadang keluarga. anak suka dibawa juga ke kantor main Oh, gitu. Nanti oke. udahnya tinggal pergi ke daerah-daerah dekat sana. Oh, iya, tetap iya, tidak iya. melupakan. Nah, Yes. jadi seorang wanita karir juga tetap harus tahu prioritas. Iya. Dan ini kayaknya udah bisa dijalankan
oleh Kak Dewi ya. Iya, nah tadi kalau aku nanya tentang manajemen waktu, Oke. sekarang manajemen keuangannya. Nah ini gimana nih sampai akhirnya awalnya berbisnis properti, kemudian pengen ke bisnis-bisnis yang lain, itu bagaimana mengelola keuangannya? Apakah sudah ada tim konsultan keuangannya atau kamu juga yang udah, ini kayaknya yang paling oke nih melihat mungkin kesempatan yang baik untuk berinvestasi dengan bisnis yang baru. Itu gimana? Saat ini kan keadaan ekonominya untuk yang lain-lain masih kurang baik ya untuk buka usaha apapun juga. Sekarang sih memang kebanyakan aku jalanin bisnisnya online. Oke. Kenapa? Karena cost-nya nggak terlalu tinggi untuk Setuju. sewa yang lain-lainnya. Jadi memang aku merasa juga saat ini karena pandemi semua serba online, jadi kita jalaninnya semua serba online dan syukur memang online memang lebih jalan sih. Dari properti juga aku sekarang lebih fokusin untuk marketing aku juga ke online, kayak lebih ke portal-portal gitu loh. Karena sekarang apa-apa orang online ya, bangun tidur udah pegang handphone, Setuju. carinya handphone gitu. Jadi memanfaatkan Iya. dari segi online itu juga untuk marketing. Iya. Oke. Oke, nah berarti sekarang udah banyak juga tim atau mungkin menyebutnya adalah sumber daya manusia yang juga akhirnya bekerja bersama dengan Kak Iya. Dewi ya. Nah ketika pandemi ini aku juga tadi kan dengan sistem bisnis-bisnis yang baru atau bisnis yang sudah ada dengan cara online. Ini berarti Kak Dewi juga membuka lapangan pekerjaan baru ketika di masa pandemi ini. Kalau properti sih kita memang selalu open dan selalu rekrutmen sih ya. Pada saat oke. kayak gini juga banyak juga yang kehilangan pekerjaan justru ambil di bidang properti. Karena kalau kita di properti itu nggak lihat umur berapa, latar belakang pendidikan apa. Nanti kalau di kita sih memang ada di training khusus. Sekarang oke. mungkin jumlah dari timnya ada berapa orang ya Kak Dewi? Saat ini sih 20-an. 20-an ya. Itu untuk bisnis propertinya saja. Iya. Untuk bisnis yang lainnya? Bisnis yang lain sih rata-rata cuma pakai admin aja karena kan online. Masih online ya. Tapi nanti di balik itu juga ada bagian finance, ada timnya sendiri, Kak Dewi. Finance ada. Ada. Oke. Tapi kamu juga ikut terjun langsung kah untuk memantau Iya, omset-omset? iya biasa dipantau lah pasti. Oke. Tapi ya mungkin lebih kayak ke laporan, tiap sore laporan Tiap gitu. sore tuh, tiap hari berarti Iya, laporan keuangan. maksudnya ada apa hari ini gitu. Oke. Oke. Nah, berkaitan dengan omset, ketika pandemi ini nih, ya kalau sekarang mungkin keadaan sudah mulai sedikit demi sedikit sudah lebih membaik. Nah, kemarin ketika pandemi terus ada juga PPKM darurat di tengah-tengah waktu kemarin, apakah omset dari bisnisnya Kak Dewi sempat menurun atau bagaimana? Justru di PPKM malah meningkat. Oh iya? Iya. Gimana tuh, bisa diceritain? Kebetulan kantor properti aku kebetulan tahun lalu dapat award juga dari kantor pusat bahwa ada peningkatan penjualan. Oke, ini katanya salah satu penjualan terbesar ya, 3 terbesar ya untuk kantornya Kak Dewi ya? Iya, waktu itu. Wow. Karena justru malah meningkat sejak pandemi karena memang banyak banget yang jual BUB. BUB? Apa tuh? Butuh BU Uang butuh banget. uang banget. Butuh uang banget. Aku kan taunya butuh uang. Iya, ya, BU. atau BUC, butuh uang cepat. Oke, atau BUS, butuh uang segera. Makin Jadi banyak. memang banyak banget yang jual murah-murah buat kebetulan aku ada pegang beberapa investor. Mereka mau punya cash, ya it's time to buy gitu. Iya, loh, iya, saat iya, ini. iya, betul. Karena nanti kalau udah selesai harganya akan naik lagi dan udah nggak dapat lagi harga segitu. Iya, gitu. iya, Karena ada yang memang dulu cuma invest atau sekarang nanti ada kebutuhan mau buat bayar apa, jadi mereka Betul. udah murah ditaruh lagi lebih murah karena butuh ya udah lepas aja Oke. gitu. Nah, kalau dari kacamata Kak Dewi sekarang, kalau di kondisi sekarang nih, sekarang ini real time, kondisi harga properti masih turun kah atau sudah sedikit demi Masih sedikit waktu lebih yang tepat untuk membeli atau tidak gitu ya? Masih turun sih. Masih turun Masih ya? banyak yang jual di harga murah. Tapi oke. nggak sampai murah banget sampai Iya, 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 50%, nggak sih ya, tapi terkoreksi 10 sampai 30% lah. Oke. 10 sampai 30%. Oke, tapi mungkin bisa dikasih tips-tips nih buat Incertizen ya Iya, kalau mau buat mencari yang properti. tadi kan yang milenial kan banyak Iya. banget Aku. developer. Iya, iya, gimana tuh Developer Kak? tuh keluarin banyak banget properti yang harganya murah-murah di bawah 1 miliar gitu loh. Kayak kemarin aku lagi promo Tokyo Riverside itu cuma cicilannya 5 juta per bulan aja tanpa uang muka.
itu 60 kali bayar gitu loh. Maksudnya kadang kita bisa sisihin mungkin nggak minum Starbucks, nggak kurangin nongkrong, tapi uangnya disisihin bisa buat cicil properti dari sekarang. Wah, aku sedikit tertampar kopiku setiap hari Jangan ini. minum kopi lagi, tolong ngomong kopinya. Iya, Ayo udahlah lebih kopi. fokus untuk masa depan. Betul. Ya, cicil-cicil dari sekarang. Ah. Karena developer lagi keluarin banyak promo-promo murah-murah atau bisa tarik panjang bayarnya. Yang It's time to dulunya buy nggak lah ada. ya untuk sekarang properti ya. Tapi kalau properti yang sekarang lagi disukain sama milenial, yang muda-muda tuh yang dipilih yang properti seperti apa sih, Kak? Macam-macam sih, ada rumah juga ada yang under 1 M atau ada orang yang mau belinya oh ya udah aku cicil apartemen dulu aja deh. Apartemen kan 300-400 jutaan ya gitu. Aku sih memang fokusnya kebanyakan yang laku di daerah BSD sama di PIK 2. Oke. Berarti sebenarnya kalau anak milenial masih ada juga yang memilih untuk tinggal di rumah karena mungkin karena milenial biasanya lebih pengen simple. Ya kan, jadi kayak lebih memilih propertinya apartemen gitu. Tapi ternyata masih banyak juga yang ingin memiliki rumah gitu ya. Iya. Oke, seru banget. Chandra mau pilih rumah apa mau pilih apartemen? Aku pengen menjual tapi takut kalau menjual properti sekarang. Pengennya kan agak melipir nih ke daerah-daerah Kayaknya BSD. kalau mau jual sekarang juga harus dengan harga murah ya? Iya, Betul. makanya tadi Saat akhirnya aku ini belajar yang banget. Yang kejual cepet ya yang jual murah. Oke, jadi lebih baik kalau sekarang punya properti ditahan dulu aja gitu ya? Iya, kalau misalnya nggak BU banget, jangan dijual dulu. Jangan dijual Tunggu dulu. nanti naik lagi. Iya, diolah lain lah untuk disewakan Betul, gitu ya. iya. Bisa Betul, berbagai macam jalan. Tapi kira-kira bagaimana dengan video berikut ini kita juga pengen lihat nih ada sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kehidupan Kak Dewi Bicu. Seperti apa sama-sama kita lihat ya. Ada videonya? Oh, ada. Oh, oke. Oh, videonya yang lain. Videonya yang lain. Tapi aku juga pengen tanya, sejak akhirnya berteman dengan Bang Hotman sempat nggak beli-beli properti dari Kak Dewi juga? Dia bilang saat ini lagi belum mau beli, tapi dia mau jual. Propertinya di mana aja mau dijual? Ada berapa banyak sih? Banyak. Di Bekasi ada, di Kelapa Gading ada, itu. Wah, itu pasti sekarang besar-besar dia semua. lagi fokus di Bali. Lagi mau, dia bilang nanti mau retire di Bali, terus dia lagi jual-jualin yang lain mau dibeliin yang di Bali. Kebetulan juga baru invest lagi kan di Holywing Bali, nanti mau buka next year. Oke, Mungkin makanya terbesar se-Asia. biar sekalian di sana terkontrol bisnisnya yang baru, akhirnya pengen pindah ke sana juga. Ih, Bang Hotman ternyata udah ada bocoran lagi pengen jual-jual. Tapi kalau boleh nih, bisa nggak sih Kak Dewi sekarang video call Bang Hotman langsung? Wah, nggak tahu deh dia lagi sempet nggak. Takutnya lagi sibuk juga ya, masih Iya, di iya, tengah-tengah iya. minggu juga. Kayak kita nggak bisa maksain juga, kan penasaran gitu. Siapa tahu Benar, kita bisa benar. ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Hotman Paris. Iya, nah sekarang kalau bicara mengenai hukum, suka konsultasi hukum juga nggak dengan Bang Hotman? Ada kadang sih. Karena kan latar belakangnya juga sekolah hukum gitu, jadi mungkin ada beberapa yang mungkin lebih masuk kan. Iya, kadang lagi ngobrol, abang juga suka lagi nanganin apa, lagi hot apa, dia juga suka sharing juga sih, suka cerita. Oke. Tapi sekarang aku juga akhirnya kepikiran lagi untuk bertanya tentang sport car yang mobil mewah bareng sama teman-teman cewek-ceweknya Kak Dewi. Ini emang ada domisilinya di Jakarta aja atau seluruh Nusantara ada yang bergabung juga nih? Kebanyakan Jakarta sih ya, karena kan mobilnya harus di Jakarta. Tapi ada yang mungkin udah kepo-kepo, yang punya mungkin ibu-ibu atau kakak-kakak lain di luar kota, beda provinsi yang pengen belum dong ada gabung. sih. Belum ada. Sultan-Sultan Surabaya, Kalimantan gitu belum ada yang kontak. Tapi teman aku memang ada satu yang suka bolak-balik ke Surabaya sih. Tapi Tapi dia orang Jakarta sebenarnya. Oke. Biasanya kalau lagi dengan komunitas paling jauh itu pergi kemana? Saat ini sih belum terlalu jauh sih, kemarin paling ke Sentul gitu. Oke. Ada rencana nggak untuk touring kemana gitu bersama-sama nanti gitu ke satu Biasanya sih daerah yang kalau jauh? touring mobil itu aku pernah ke Bali, tapi sebenarnya mobilnya itu di towing ke Bali. Nanti kita di Bali baru sama-sama gitu. Kemarin sih sempat ada ngobrol-ngobrol, kapan-kapan ke Bali seru nih gitu, cewek-cewek gitu. Tapi jadi nggak pernah bawa sendiri ya? Iya. Dikirimlah mobil tersebut. Di sana baru ya? Iya, banyak kan orang-orang gitu Berjalan juga sih yang lain juga. santai. Iya. Oke, padahal kalau aku kebayanginnya juga kayak seru ya kalau
on the road, road trip Mohon maaf gitu. capek ya Pak kalau Jakarta Capek, Bali iya, ya bener, kan. bener, Mungkin harus kebayang beberapa juga. kali stop kali. Betul, biasanya harus stop beberapa kota dulu kan. Oke, Tapi ada oke. rencana nggak untuk menciptakan atau membuat itu menjadi kenyataan? Ya memang rencana pengen ke Bali sih sama Oke. teman-teman cewek-cewek. Ini benar-benar nyetir ya, bukan di towing oh, ya mobilnya ya. rencananya di towing. Oh, rencananya tetap di ya towing. ampun. Jadi di sana Iya, nanti di Bali udah keburu capek. Iya benar. Kapan sih mau ke Balinya? Ya mudah-mudahan kalau udah agak redaan Ah. ini PPKM ya kan masih agak mencekam juga sedikit. Iya benar. Yang penting kesehatan dulu, Betul. seru-seruan mah nanti bisa menyusul. Pokoknya sehat selalu ya, biar nanti rencananya bisa ke sana. Aku pengen ikutan, pengen kepoin Boleh, jalan-jalan kayak boleh, gimana sih boleh. cewek-cewek. Ya. Nanti aku kepoin deh IG-nya, siapa tahu udah kembali aku langsung nyusul. Siapa tahu bisa nyetirin, Iya. nyobain satu. Wow. Bisa. Iya. Terima kasih ya terima kasih. Kak Dewi, kita udah bisa Sama. ngobrol-ngobrol hari Iya. ini, menarik banget. Aku jadi tahu pengetahuan tentang properti, bisnis juga, dan keseruan dari Kak Dewi. Sehat selalu Kak, semoga Makasih. semua rencananya bisnisnya juga Iya. berjalan lancar. Berjalan. Oke, sebelum berpisah satu untuk mengingatkan Insetizen bahwa sebenarnya tidak ada hubungan apapun dengan Bang Tuh. Hotman selain berteman ya. Ya. Tidak ada hubungan asmara ya di Nggak balik ada. itu ya, nggak ada ya. Iya. Berhubungan baik dengan keluarganya juga. Iya. Oke, sehat terus. Oke, terima kasih Kak Dewi. Sampai ketemu lagi ya.